Hai, perkenalkan nama saya Rocky Alfredo Panjaitan dengan NIM D1D0210699 dari Program Studi Kehutanan Universitas Jambi. Tujuan dari video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester biologi dari Bapak dosen pengampu Bapak Ari Adriadi SSC MS. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang tingkatan ruang lingkup biologi. Berbicara tentang biologi memang tidak ada habis-habisnya. Sebelum kita mempelajari tentang tingkatan ruang lingkup biologi, saya akan menjelaskan apa itu biologi. Biologi berasal dari kata bios dan logos, yang bios artinya ilmu dan logos artinya hidup. Jadi biologi artinya adalah ilmu mempelajari tentang makhluk hidup. Tingkatan ruang lingkup biologi meliputi molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Tingkatan ruang lingkup biologi molekul. Molekul adalah gabungan dua atau lebih unsur atom dan merupakan partikel terkecil dari suatu unsur. Dalam ruang lingkup biologi, molekul unsur dikaji meliputi tentang asam nukleat, lemak, karbohidrat, dan protein. 2. Sel. Sel merupakan satu unit struktural fungsional terkecil dalam makhluk hidup. Contoh sel ialah sel eukariotik, sel prokaryotik, sel hewan, dan sel tumbuhan. 3. Jaringan. Jaringan terbentuk dari beberapa sel-sel di mana sel-sel tersebut memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Misalnya jaringan ikat, jaringan pengangkut, jaringan otot, jaringan meristem, jaringan saraf, jaringan epidermis. 4. Organ. Organ terbentuk dari jaringan-jaringan yang memiliki fungsi tertentu. Contoh organ adalah jantung, ginjal, paru-paru, hati, otak, pankreas, dan limpa. 5. Sistem organ. Sistem organ terdiri dari organ-organ yang saling bekerja dan saling berinteraksi sinergis. Misal sistem peredaran darah, sistem gerak, sistem pernapasan, sistem saraf, dan lain-lain. 6. Organisme atau individu. Kumpulan dari seluruh organ yang saling bekerja sama dalam menjalankan fungsi kehidupan. Organisme terdiri dari uniseluler dan multiseluler. Uniseluler artinya bersel satu, contohnya adalah bakteri, sedangkan multiseluler bersel banyak, misalnya adalah manusia, tumbuhan, harimau, dan lain-lain. Populasi adalah individu-individu yang terdiri dari spesies tunggal yang secara bersama-sama menempati satu wilayah yang sama, mengandalkan sumber daya yang sama, faktor lingkungan juga yang sama, dan kemungkinan interaksi yang sangat tinggi satu sama yang lain. 7. Komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang menempati suatu wilayah tertentu. 9. Ekosistem. Ekosistem merupakan suatu kesatuan dan komunitas dengan lingkungan hidupnya terdapat hubungan timbal balik. 10. Bioma. Bioma adalah kumpulan ekosistem dan suatu kesatuan ekosistem dunia. Kita sering bingung membedakan ekosistem dan komunitas. Orang bingung membedakan komunitas dan ekosistem. Komunitas merupakan kumpulan dari beberapa populasi yang jadi di dalam unsur tersebut hanya terdapat unsur biotik. Sedangkan ekosistem hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Jadi di dalam ekosistem terdapat unsur abiotik dan biotik. Unsur biotik adalah unsur yang hidup, misal adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Unsur abiotik adalah unsur yang tidak hidup, misalnya adalah batu, air, udara, tanah, dan lain-lain. Sekian video dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon perbaikannya. Sekian dan